Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran pekerjaan atau disebut juga dengan objek. Jadi maf'ul bih itu isim yang dibaca nasab. Nah, jadi maf'ul bih itu termasuk mansubat atau isim-isim yang dibaca nasab, yang menjadi sasaran pekerjaan atau objek. Contoh, katabtu ar-risalata. Katabtu ar-risalata. Katabtu ar-risalata. Saya menulis surat. Mana maf'ul bihnya? Ar-risalah. Nah, ini. Ar-risalata ini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena ar-risalata berupa isim mufrad. Atau contoh yang lain, saya membeli 2 pulpen. Ishtaraitu qalamaini. Saya membeli 2 pulpen. Qalamaini ini adalah kedudukannya menjadi maf'ul. Maf'ul bih, i'rabnya nasab, tanda nasabnya yaitu dengan ya. Kenapa? Karena qalamaini itu isim tasniyah. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa isim tasniyah itu tanda nasabnya dengan ya. Oleh karena itu sebelum kita membahas tentang al-mansubat, kita harus terlebih dahulu hafal i'rab nasab, tanda-tandanya dan tempat i'rabnya. Kalau kita sudah hafal i'rab nasab, tandanya dan tempat i'rabnya, maka itu akan sangat mempermudah kita dalam mempelajari al-mansubat. Jadi ishtaraitu qalamaini, saya membeli 2 pulpen. Al-qalamaini ini maf'ul, i'rabnya nasab, nasabnya dengan ya. Kenapa? Karena isim tasniyah. Saya minum kopi. Syaratnya syaribtu al-qahwata. Al-qahwata di sini kedudukannya menjadi maf'ul. Maf'ul hukumnya nasab, nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Jadi intinya maf'ul itu adalah isim yang dibaca nasab, yang menjadi sasaran pekerjaan atau objek. Jadi saya makan apel, apel itu maf'ulnya. Saya mencuci baju, baju itu maf'ulnya. Ghasaltu as-sauba. Saya menyapu halaman, halaman maf'ul. Kanastu as-sahata. Saya membuka pintu, pintu maf'ul. Fatahtu al-baba, gitu. Jadi maf'ul itu objek. Jadi isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran pekerjaan. Katabtu ar-risalata, ishtaraitu qalamaini, syaribtu al-qahwata. Ar-risalata maf'ul,
nasabnya dengan fathah karena berupa isim mufrad. Qalamaini ini juga maf'ul, hukumnya nasabnya dengan ya karena isim tasnya. Al-qahwata maf'ul, hukumnya nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Nah, itu maf'ul bih. Kemudian bentuk maf'ul bih. Maf'ul bih ada dua macam. Nah, itu. Maf'ul bih ada dua macam. Yang pertama dhohir, yang kedua mudmar. Ada dua. Yang pertama dhohir, yang kedua mudmar. Dhohir dan mudmar. Satu dhohir, maf'ul bih dhohir ada dua, yaitu soreh dan muawwal. Yang dhohir itu artinya jelas. Ini ada dua, yang pertama soreh, yang kedua muawwal. Mudmar, maf'ul bih mudmar juga ada dua, yaitu muttasil dan munfasil. Muttasil dan munfasil. Jadi bentuknya maf'ul bih ada yang dhohir ada dua, soreh dan muawwal. Yang kedua mudmar atau dhamir juga ada dua, yaitu muttasil dan munfasil. Perhatikan tabel berikut. Untuk lebih jelasnya, di situ ada tabel dan beserta contohnya. Ya. Maf'ul bih dhohir. Maf'ul bih dhohir yang soreh, contohnya akala zaitun al-mauza. Contoh yang nomor satu yang soreh, akala zaitun al-mauza. Zaid memakan pisang. Al-mauza di sini nasab karena dia jadi maf'ul, dan nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Bentuk maf'ul bihnya yang mana? Yang dhohir, yang soreh. Bentuknya dhohir, isim dhohir, dan yang soreh. Jadi isim dhohir soreh. Nah, itu. Contoh yang dhohir muawwal, uridu an arguda. Uridu an arguda. Uridu an arguda, muawwal itu adalah ditakwil. Uridu saya menginginkan, an arguda tidur. An arguda ini kedudukannya menjadi maf'ul. An arguda. Maf'ul yang mana? Maf'ul yang dhohir, yang muawwal. Karena an arguda ini nanti ditakwil menjadi masdar. Apa masdarnya arguda? Jadi rogoda yargudu rugudan. Masdarnya adalah ar-rugud. Jadi seandainya ditakwil masdar, uridu an arguda menjadi uridu ar-ruguda. Jadi uridu ar-ruguda. Nah, ini. Jadi an arguda ini adalah maf'ul bih dhohir yang muawwal. Uridu an arguda, karena an arguda nanti ditakwil menjadi masdar menjadi ar-ruguda. Uridu ar-ruguda. Atau yang lain, contohnya saya ingin mandi. Uridu an aghtasila. An aghtasila. Saya ingin mandi. An aghtasila nanti ditakwil menjadi masdar.
Ini maf'ul. Saya ingin mandi. An aghtasila ditakwil menjadi masdar. Apa masdarnya? Ightasala yaghtasilu ightisalan. Ightisal itu masdarnya. Jadi uridu al ightisala. Gini. Seandainya kita mau takwil masdar. Jadi intinya an aghtasila, uridu an aghtasila, uridu an ata'allama, uridu an itu atau uhibbu an akula. Contohnya uhibbu an saya suka, uhibbu an ajlisa, saya suka duduk, amama baiti, saya suka duduk di depan rumah. An ajlisa di sini ditakwil menjadi masdar. Intinya an ajlisa ini menjadi maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul dzahir yang muawwal yang ditakwil. Karena an ini adalah huruf masdar. Termasuk amil nasab, juga termasuk huruf masdar. Dalam artian nanti fi'il setelahnya itu ditakwil menjadi masdar. Jadi uridu an aghtasila ay uridu al ightisala. Uhibbu an ajlisa ay maksudnya uhibbu al julusa. Al julusa maf'ul. Jalasa yajlisu julusan. Uhibbu al julusa amamal baiti. Itu contoh dari maf'ul yang zahir yang muawwal. Akala Zaid al-mauza. Al-mauza ini contoh dari zahir, maf'ul bih zahir yang sharih. Uridu an aghtasila ini contoh dari maf'ul bih zahir yang muawwal. Adapun bentuk maf'ul bih yang kedua yaitu mudmar atau maf'ul bihnya itu berupa dhamir. Bentuknya ada dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu artinya sambung, munfasil itu artinya pisah. Contoh dari yang muttasil, qawwamani al ustadzu. Qawwamani al ustadzu, guru itu telah membangunkan aku. Qawwamani ini maf'ul bih. Maf'ul bihnya berupa mudmar yang muttasil. Disebut muttasil karena memang sambung kepada amilnya atau kepada fi'il lah. Untuk qawwamani al ustadzu. Atau contoh yang lain, akhadhahu Zaidun, telah mengambilnya siapa? Zaidun, Zaid. Akhadhahu telah mengambilnya, Zaid telah mengambilnya. Hu di sini kedudukannya menjadi maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul yang berupa mudmar, mudmar yang muttasil. Gitu. Dalam bab dhamir sudah kita pelajari, ada yang dhamir muttasil, ada dhamir munfasil gitu. Ada dhamir yang rofa, ada dhamir nasab lah. Untuk yang maf'ul bih ini dhamirnya yang dhamir nasab. Contoh kita buka kembali sebentar yang berhubungan dengan dhamir yang nasab. Ini contohnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Itu hu, huma, hum. Itu dhamirnya dhamir nasab yang muttasil. Itu maf'ul bih berupa maf'ul bih dhamir tapi dhamir yang muttasil. Jadi dorobahu, dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Itu contoh dari mudmar muttasil.
Dengan kita menghafalkan satu saja, nanti kita kiaskan ke yang lainnya. Nah, gitu. Akhadahu, dia mengambilnya. Z telah mengambilnya. Jadi hu di sini maf'ul, nasab, mahal nasab menjadi maf'ul. Kemudian maf'ul B apa? Maf'ul B yang berupa mudmar yang muttasil. Nah, itu. Kemudian ada yang munfasil, mudmar yang munfasil. Yang munfasil itu pisah. Seperti kalau di bab dhamir yang nasab yang munfasil itu adalah iyahu, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu bentuknya yang nasab yang munfasil atau maf'ul bih dhamir yang munfasil. Contoh dari maf'ul bih mudmar munfasil adalah iyyaka akramtu. Iyyaka akramtu. Iyyaka di sini adalah dhamir munfasil. Ya fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Jadi iyyaka ini maf'ul bih. Maf'ul bih yang dikedepankan, maf'ul bihnya berupa mudmar, berupa dhamir, dhamirnya yang berupa munfasil. Dikatakan pisah karena memang pisah dari ambilnya atau pisah dari fi'il. Beda dengan akhadhahu yang langsung sambung dengan akhadha. Kalau iyyaka pisah dengan akramtunya. Jadi iyyaka itu contoh dari maf'ul bih yang berupa dhamir yang munfasil. Artinya aku hanya memuliakanmu. Iyyaka akramtu, aku hanya memuliakanmu. Nah, ini contoh dari munfasil. Jadi maf'ul bih itu adalah objek isim yang dibaca nasab yang dikenai pekerjaan atau objek. Bentuknya ada dua, ada yang zahir, ada yang mudmar. Yang zahir itu ada yang soreh, syaribtu al-qahwata, ishtaritu as-sayyarata misalan, atau akaltu al-mauza at-tufaha dan seterusnya. Itu yang soreh. Atau yang muawwal yang ditakwil seperti tadi, uridu an aghtasila, uridu an ajlisa, atau uhibbu an ata'allama. Jadi an ajlisa, an ata'allama itu menjadi maf'ul. Uridu an ashraba al-qahwa, an ashraba itu menjadi maf'ul. Maf'ul B yang berupa zahir yang muawwal karena nanti ditakwil menjadi masdar. Kemudian bentuk yang kedua adalah mudmar. Maf'ul B-nya berupa dhamir. Nah, itu ada dua, ada yang muttasil dan munfasil. Kalau yang muttasil seperti qawwamani al-ustadz, akhadahu zaitun. Nah, itu contoh dari maf'ul B yang berupa dhamir yang muttasil. Jadi akhadahu, hu di sini adalah maf'ul. Nah, jadi hu berupa dhamir yang dhamir muttasil. Ini fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dia itu maf'ul bih. Nah, kemudian ada yang berupa mudmar yang munfasil. Contohnya adalah iyyaka akramtu. Hanya kamu yang aku muliakan. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Nah, itu bentuk dari maf'ul bih.